Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Belajar Seni Rupa, di mana hari ini kita akan belajar tentang ragam hias, yaitu kita belajar mengenal sejarahnya, kemudian kita mengenal macam-macam ragam hias yang ada di Nusantara juga, ya. Sebelum dimulai, yang belum subscribe segera subscribe ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar dapat mengetahui updatean terbaru dari channel Belajar Seni Rupa. Nah, kita mulai dari mengenal sejarah dari ragam hias ya. Ragam hias itu sudah ada sejak zaman prasejarah lampau dulu ya. Nah, di mana manusia pada waktu itu hidupnya masih berpindah-pindah dan menempati dalam gua-gua. Nah, jadi di dalam gua itulah ditemukan karya seni rupa, salah satunya adalah karya lukis, yaitu temukannya gambar-gambar pada gua di dinding gua Lascaux di Perancis. Ya, ada banyak lukisan tangan manusia prasejarah. Salah satunya adalah cap tangan juga ya, cap tangan manusia primitif zaman dulu. Dan gambar-gambar kehidupan sehari mereka itu mereka gambar pada dinding gua. Ya. Jadi sebelum mengenal aksara atau tulisan pada zaman prasejarah masa lampau dulu, manusia itu menggunakan bahasa visual ya, atau dalam bentuk gambar. Seperti itu. Nah, kemudian berkembang manusia mulai membuat gambar-gambar simbol ya, simbol-simbol tertentu. Nah, itu menuju ke arah manusia mengenal tulisan. Jadi setelah gambar, manusia itu membuat simbol-simbol. Nah, salah satunya itu manusia bisa membuat yang namanya bentuk-bentuk geometris atau peraturan ya, seperti bentuk bidang lingkaran, persegi, kemudian persegi panjang ya, dan lain-lain. Itu bentuk-bentuk geometris. Nah, bentuk geometris itu mengalami perkembangan, akhirnya dikembangkan, diistilasi, akhirnya jadilah bentuk-bentuk ragam hias sampai saat ini ya. Ragam hias yang pertama itu kita belajar mengenal tumpal ya. Nah, pada gambar tersebut tumpal itu diambil dari bentuk dasar segitiga ya, yaitu bentuk geometris. Nah, tumpal itu merupakan salah satu jenis ragam hias geometris yang berbentuk bidang segitiga, mengalami penyebaran yang merata di seluruh dunia, baik yang diterapkan pada bagian arsitektur atau seni bangun, tekstil maupun anyaman. Dalam sejarah perkembangannya, motif hias tumpal sudah ada sejak masa prasejarah hingga saat ini. Saat pada masa Hindu dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari hiasan yang ditempatkan pada bangunan-bangunan dan arca. Ya, arca itu seni yang menempel pada dinding ya, dinding-dinding candi seperti itu. Nah, pada arca ragam hias tumpal ini umumnya dipergunakan sebagai hiasan atau ornamen. Ragam hias yang kedua yaitu ragam hias kawung. Kawung sendiri awal mulanya itu merupakan salah satu jenis motif batik yang dilarang pada masa kerajaan dulu. Dilarang atau nama istilahnya motif larangan ya. Motif batik kawung berasal dari tanah Jawa dan dianggap sebagai salah satu batik tertua di Indonesia. Menurut dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, motif kawung sudah ada pada abad ke-9. Namun, seiring berjalannya waktu, batik kawung mulai terkenal pada tahun 1755 pada abad ke-18
yaitu pada masa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Pembuatannya juga masih menggunakan alat-alat membatik yang tergolong sederhana pada waktu lampau. Nah, ada beberapa versi tentang asal-usul motif dari ragam hias kawung. Di antaranya yang pertama itu dari asal Kerajaan Mataram. Pada zaman dahulu, motif ini hanya digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan atau disebut juga motif larangan ya, karena dilarang. Jadi rakyat jelata saat itu tidak boleh menggunakan motif ini. Nah, kemudian yang kedua, motif kawung ada yang beranggapan itu berasal dari hewan serangga kumbang. Ya, kumbang berwarna coklat cerah yang sering menjadi hama tanaman kelapa. Kumbang itu sering hadir mengganggu tanaman kelapa yang menjadi hama yang menakutkan bagi para petani. Ya, kumbang itu bernama kuangwung. Ya, kalau kita samakan dari katanya hampir juga sama ya, kuangwung sama kawung, dan warnanya juga. Warnanya hitam, pekat, atau coklat gelap, berbentuk oval atau lonjong. Kemudian yang ketiga, ada yang beranggapan berasal dari buah kolang-kaling. Buah kolang-kaling itu buah aren ya. Dan apabila dipecah atau dibelah menjadi 4, itu berbentuk seperti bunga ya. Tadi seperti identik dengan kawung ya, memiliki 4 kelopak ya, itu seperti itu. Jadi ada beberapa yang beranggapan asal-usul dari motif kawung. Kawung sendiri itu diterapkan pada motif batik sebagai motif inti atau pengisi ya. Jadi pada kain batik itu full dengan motif kawung seperti itu. Hari ini kita belajar mengenal ragam hias itu 2 dulu ya. Jadi ragam hias tumpal dan kawung. Nanti kita akan bahas lagi pada video pertemuan yang akan datang mengenal macam-macam ragam hias yang lainnya, ada banyak ya. Jadi hari ini fokus ini biar kamu mudah belajar dan mengingatnya. Kalian catat materi belajar kita pada pertemuan hari ini ya, jadi dicatat, jangan lupa, dan dikumpulkan itu. Jadi hari ini cukup sekian. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.